untuk mengkoordinasi training monthly atau bi-monthly-nya dengan Universitas Indonesia. Nah, untuk training kali ini saya akan share screen saya terlebih dahulu. Mohon dikonfirmasi apakah screen saya bisa terlihat dengan jelas? Ya. Sudah bisa terlihat. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Ya, sebentar. Oke. Untuk trainingnya akan dibagi menjadi 2 sesi ya, dengan total durasi 2 jam dimulai dari sekarang sampai dengan jam 4. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan belajar bagaimana cara kita dapat mengakses dan menggunakan platform Refinitiv Icon yang dalam bentuk web. Kenapa saya pakai yang web? Karena uh, saya tahu bahwa yang paling populer itu untuk para mahasiswa ataupun dosen itu penggunaan Refinitiv Web dibandingkan dengan yang aplikasi versi install. Lalu nanti mungkin sekitar jam 3 kurang sesi pertamanya akan selesai. Lalu akan dilanjutkan dengan 5-10 menit break. Setelah itu kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi cara menggunakan Refinitiv Icon Excel. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan Excel untuk mendownload atau mengambil data, baik data real time ataupun data historical. Seperti itu. Nah, untuk sesi yang pertama, kita bisa mengakses menggunakan web dengan masuk ke dalam link yang ini. Ini saya masukkan ke dalam chat. Jadi link yang bisa Bapak dan Ibu akses adalah https://icon.refinitiv.com. Nah, setelah mengeklik link ini, maka kita akan dibawa masuk ke dalam halaman ini. Di mana di halaman ini akan ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah sign in and download. Jadi ini adalah tombol yang Bapak dan Ibu bisa klik jika ingin download dan menginstall Refinitiv Icon. Cara mengaksesnya bisa melalui install ataupun melalui web. Nah, kalau misalnya melalui install, yang terjadi adalah setelah instalasi, maka di Windows Start ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan satu folder bernama Refinitiv, di mana di dalam folder itu akan terdapat software-software seperti ini, ya. Dan yang bisa kita pakai untuk sesi yang pertama adalah software yang disebut dengan Refinitiv Icon. Sebelum menginstalasi, sangat disarankan untuk mendownload PDF PC requirement. Jadi supaya Bapak dan Ibu tahu kira-kira requirement yang dibutuhkan apa. Nah, dari sisi sini biasanya akan ada 3 bagian, yaitu recommended dan minimum kalau nggak salah. Nah, kita nanti pilihnya biasanya yang recommended, jangan pilih yang minimum. Coba ya, sebentar ya. Saya mau cek PDF-nya keluar atau tidak. Nah, ini dia. Ada minimum dan recommended. Ya, jadi kita pilihnya yang recommended. Jadi pastikan bahwa PC requirement, baik itu physical memory, display, space, dan yang lainnya, itu memenuhi dengan requirement yang di bagian kolom recommended. Oke. Oke. Nah, untuk yang versi kedua, kita bisa mengakses Refinitiv Icon menggunakan web access. Caranya adalah dengan mengeklik tombol sign in di sebelah tulisan Refinitiv Icon dan web access. Setelah mengeklik ini, maka akan dibawa ke dalam login page, di mana di halaman login page itu nanti Bapak dan Ibu bisa memasukkan username dan juga password dari Refinitiv Icon. Nah, untuk username dan password, mohon maaf sekali, saya tidak menyimpan username dan password akun-akun Refinitiv Icon di Universitas Indonesia. Jadi untuk username dan passwordnya bisa langsung ditanyakan ke Paswanda atau ke lab library. Oke, setelah memasukkan username dan juga password, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam Refinitiv Icon, di mana untuk tampilannya akan selalu seperti ini. Di bagian sisi atas akan terdapat search atau command bar, ya. Lalu di bawahnya terdapat data ataupun konten yang kita bisa buka. Nah, untuk search dan command bar ini di sebelah kirinya terdapat bulat warna orange, seperti ini ya.
yang kalau kita klik dia akan membuka aplikasi menu. Di mana aplikasi menu ini adalah aplikasi menu yang bisa Bapak dan Ibu akses dengan cara mencari aplikasi yang sudah ada di dalam sini berdasarkan dengan kategoris dari sebelah kiri, kategoris dari functionality dari masing-masing aplikasi itu. Jadi kalau kita ingin melihat halaman yang berkaitan fungsinya sebagai charting, maka kita bisa klik charting. Kalau mau melihat halaman news, kita bisa lihat news and research. Ingin melihat forecast, maka kita bisa melihat polling. Kemudian di bawah sini juga ada yang disebut dengan app library atau aplikasi library, di mana aplikasi library ini adalah satu aplikasi yang memiliki atau memperlihatkan seluruh halaman-halaman aplikasi yang ada di dalam Refinitiv Icon. Nah, saya sering dapat pertanyaan, perbedaan antara aplikasi library dengan menu yang di atas ini apa? Jawaban saya adalah, kalau menu yang di atas ini, dia menampilkan aplikasi-aplikasi yang paling sering diklik oleh para user berdasarkan dengan fungsi kategorinya. Nah, bedanya dengan aplikasi library, kalau ini tuh seperti ibaratnya kalau di dalam smartphone kita, kalau kita pakai Android, ini ibaratnya adalah Google Play Store. Jadi di dalam library ini lengkap semua halaman ada di dalam sini. Ya, kalau misalnya kita pengguna iPhone, ibaratnya ini adalah App Store ya, App Store di dalam iPhone. Jadi sama-sama kita bisa memilih uh, kategoris dari kategoris yang sama ya sebagai berdasarkan fungsi, dan kita juga bisa memilih berdasarkan aset klase. Jadi contohnya kalau saya ingin melihat seluruh aplikasi atau halaman yang fungsinya untuk equities, saya bisa tik equities, maka nanti yang ditampilkan di sini adalah halaman-halaman yang berkaitan dengan aset classes, equities, atau saham. Kemudian kalau misalnya saya ingin fokusnya lebih ke FX, ke Forex, dan money market, saya bisa tik di kotak file FX dan money market. Seperti itu. Nah, untuk membuka halaman ini kita tinggal klik tombol open dari masing-masing aplikasi. Untuk membookmark atau menambahkan ke dalam favorit, kita bisa mengeklik yang gambar bintang. Apa gunanya menambahkan sebagai favorit? Ini gunanya adalah jika seandainya ini merupakan satu aplikasi yang sering Bapak dan Ibu pakai, maka bisa ditambahkan ke dalam favorit supaya aplikasi itu muncul di dalam halaman menu My App. Jadi ke depannya kita tidak perlu melakukan 3 atau 4 step untuk membuka aplikasi dengan cara masuk ke app library, kemudian cari nama aplikasinya. Kita tinggal buka menu My App, maka aplikasinya akan ada di sini, lalu tinggal diklik untuk dibuka. Seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam chat, ya. Nanti pada saat sesi break saya akan coba untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sebelah kotak menu, ya, ada kotak disebut dengan search or enter a command. Jadi kotak ini disebut sebagai kotak search atau kotak search icon, di mana kotak ini cara kerjanya itu mirip seperti Google Search. Nah, kalau Bapak dan Ibu memakai Google Search, kan tidak perlu menghafalkan kode halaman ataupun tikernya, tapi bisa pakai kata kunci. Nah, sama seperti kotak search or enter a command, kita bisa memasukkan kata kunci. Jadi sebagai contoh, saya mau mencari indeks IHSG. Nah, saya sebagai pengguna ikon baru, saya tidak tahu kode IHSG di dalam ikon, tapi saya hanya tahu IHSG itu adalah indeksnya, indeks yang ada di IDX ya. Jadi saya bisa ketik aja IHSG seperti ini. Kemudian setelah saya mengetik IHSG, maka akan muncul suggestion di sisi sini berdasarkan dengan kata kunci yang saya masukkan yaitu IHSG. Kemudian saya bisa pilih dari suggestion ini apa yang saya ingin buka. Setiap kali kita memasukkan keyword, dia akan memberikan suggestion. Dan biasanya yang kita cari itu adalah suggestion yang paling atas. Ya, yang ini, yang paling atas ini.
Nah, dari suggestion yang paling atas, yaitu Jakarta Stock Exchange Composite Index, atau kodenya di dalam icon adalah titik JKSE, halaman apa atau data apa yang ingin kita buka? Di sini ada halaman data tentang overview. Di overview itu halaman yang memperlihatkan secara garis besar indeks ini, misalnya constituents-nya apa, data-data yang apa, harganya berapa. Kemudian ada juga quote atau quoting. Quote di sini adalah halaman yang bisa memperlihatkan harga, biasanya dipakai oleh trader, lalu significant development, financial chart. Chart adalah halaman yang bisa dipakai untuk melihat data historis, dan yang terakhir adalah news. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya misalnya data yang ingin saya lihat adalah data saham, maka kita bisa melakukan hal yang sama. Saya bisa menggunakan kotak search untuk mencari informasi saham tersebut. Jadi saya bisa masukkan nama sahamnya, sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia. Nah, saya belum selesai mengetik Bank Rakyat Indonesia aja, dia sudah menampilkan tampilan dari suggestion-nya. Ya, jadi kotak search-nya ini cukup pintar ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada overview, ada quote, ada chart, ada news. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu overview. Mari kita lihat halaman overview untuk saham itu seperti apa. Oke, ini adalah halaman overview dari sebuah saham. Jadi setiap instrumen, baik itu instrumen saham, forex, fixed income, ataupun commodities, mereka punya halaman overview-nya. Ini contoh halaman overview untuk saham. Lalu akan saya perlihatkan sekarang contoh halaman overview untuk forex. Misalnya seperti ini. Ya. Dan juga misalnya halaman overview untuk indeks. Masing-masing halaman yang saya perlihatkan itu semuanya adalah halaman overview. Dan data-data atau subtab dari masing-masing halaman itu berbeda-beda tergantung dari tipe aset klasesnya. Ya, jadi kadang kalau misalnya di saham mungkin di sininya lebih lengkap, kalau di forex lebih sedikit, itu tergantung dari tipe dan sifat aset klasesnya. Oke. Maka sekarang kita akan kembali ke overview-nya saham. Nah, di halaman overview saham ini terdapat banyak sekali tab-tab. Nah, untuk tabnya ini tidak semua tab akan saya jelaskan secara detail, ya. Saya akan menjelaskan beberapa lebih detail dikarenakan tab-tab itu adalah tabs yang kira-kira banyak mendapatkan pertanyaan dari para klien. Seperti itu. Oke, kita mulai dari tabs yang pertama, yang overview. Di halaman overview ini, kita bisa melihat informasi secara garis besar, baik itu terkait dengan performance dari perusahaan itu, ataupun berita terakhir dari perusahaan, fundamental data yang berada di dalam laporan keuangan, kemudian recommendation, estimates, environmental social government atau yang sekarang sering disebut dengan ESG, lalu relative valuation dan juga Starwine model. Jadi gunanya dari halaman overview ini, kalau saya sebagai pengguna, saya ingin tahu sekarang ini keadaan sebuah saham itu seperti apa di market, nah saya bisa melihat atau langsung masuk ke dalam overview-nya. Karena di sini selain data-data yang tadi saya sebutkan, kita juga bisa melihat harga saat ini, harga dari saham itu untuk saat ini. Kemudian kita masuk ke tab News and Research. Jadi seperti namanya News and Research. Jadi di sini kita bisa melihat berita yang terkait dengan saham Bank BRI. Ya. Berita ini sudah diatur sedemikian rupa, yang terbaru akan masuk di paling atas. Lalu di dalam tab News and Research juga terdapat Company Research. Nah, untuk Company Research
Ini adalah halaman di mana kita bisa melihat research report yang diterbitkan atau yang berkaitan dengan si Bank BRI. Ya. Jadi untuk filternya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan date range, kontributor, jadi siapa penulis reportnya, subjeknya juga bisa di sini terkait dengan misalnya estimate revision, tentang ratings, M&A atau target price atau topik-topik lainnya, change of CFO, competition dan yang lainnya silahkan dicek di dalam subjek atau topik. Kemudian ada juga report types ya, tipe daripada reportnya. Lalu tipe dari filesnya, baik itu PDF atau teks atau URL atau website dan juga bahasanya. Nah, setelah halaman ini nanti Bapak dan Ibu buat, Bapak dan Ibu bisa uh, klik yang tadi ya, yang gambar segitiga, oke, supaya ininya filternya itu apa namanya mengecil dan kemudian nanti hasilnya akan terlihat di sini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengeklik title-nya untuk membaca reportnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sebelah kolom kanan sini ada tulisan kolom retail value. Kalau retail value-nya kosong, artinya research report-nya itu bisa dibaca secara gratis. Tetapi kalau ada angka, contohnya seperti ini, $92, ya, atau $20, ini artinya berbayar. Ya, jadi untuk membaca research report perlu membayar extra fee sebesar harga yang dicantumkan di masing-masing row. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk price and chart, ya, price and chart. Oke. Nah, untuk price and chart, di sini ada berbagai macam pilihan. Ini ada price and chart, price yang sedang saya buka. Untuk halaman ini kita bisa melihat data harga per tick, artinya per setiap kali transaksi baik jual atau beli saham tersebut. Nah, tapi yang saya ingin perlihatkan lebih lanjut adalah sebenarnya yang price history. Price history di sini bisa menampilkan data historis, ya, baik the closing price, net change, percent change, open price, dan seterusnya. Jadi ini semua bisa Bapak dan Ibu akses di dalam Refinitiv Icon Web maupun versi install. Kemudian untuk data historisnya, kita bisa lihat juga di sini ada pilihan 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, untuk intervalnya ingin daily, weekly, monthly, atau yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat di pojok kanan atas, ada gambar Excel. Ini artinya kalau saya klik atau saya download ke Excel, angka yang tertera di dalam halaman yang sedang kita lihat ini bisa di-download ke dalam Excel. Ini saya coba buka Excel-nya sebagai contoh. Sebentar ya, masih loading. Oke, kayaknya agak sedikit lama. Mungkin sambil menunggu kita lanjutkan ya, supaya waktu tidak terbuang. Oke. Selanjutnya di sini juga ada chart ya. Nah, saya klik chart. Oke. Jadi perbedaan antara price history dan chart tentunya adalah kalau price history dia tadi menampilkan harga dalam bentuk angka. Tetapi kalau chart dia menampilkan harga historisnya dalam bentuk grafik. Ya. Nah, jadi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Perlunya data historis daripada sebuah saham itu dalam bentuk apa? Grafis atau dalam bentuk angka? Jadi kalau dalam bentuk angka bisa pakai price history. Kemudian jika perlu datanya dalam Excel bisa langsung diekspor.
Kalau dalam bentuk grafik bisa menggunakan pilihan yang chart di sini. Chart seperti ini. Tetap ada pilihan export ke Excel dengan tombol yang ini, export chart. Lalu ada dua pilihan, export to Excel atau export image. Seperti namanya, export image adalah mengekspor atau mengeluarkan screenshot ya dari bentuk grafiknya. Sedangkan yang export to Excel ini untuk mengekspor angkanya. Ya, jadi kurang lebih mirip banget sama dengan yang Nice Story. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan loncat sedikit ke financial. Ya, nah financial ini merupakan satu dari tiga tab yang paling sering ditanya. Yang pertama itu tentang financial, karena di dalam financial kita bisa melihat laporan keuangan. Ya, tiga laporan keuangan yaitu income statement, balance sheet, dan juga cash flow. Saya akan kasih lihat salah satu aja. Kenapa? Karena cara pakainya itu sama, ya, sama sekali, sama semua, ya. Jadi saya akan pakai income statement sebagai contoh. Oke. Nah, ini untuk yang financial, untuk income statement, balance sheet, dan juga cash flow. Nah, ini untuk income statement, di sini kita ada gambar seperti roda. Kalau rodanya Bapak dan Ibu klik, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan filter-filter yang bisa dipakai, seperti contohnya view standardized atau as reported. Nah, apa perbedaan antara standardized income statement dengan as reported income statement? As reported income statement adalah income statement yang benar-benar yang Bapak Ibu lihat di sini benar-benar merupakan direct translation ya dari income statement yang dilaporkan di laporan keuangan. Oke, jadi benar-benar as reported raw data ya, istilahnya raw data. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di laporan keuangan, maka itu yang akan dilihat di sini. Jadi kata-katanya itu yang dipakai walaupun dalam bahasa Inggris tapi benar-benar direct translation secara langsung. Nah, kalau standardized ya, standardized adalah laporan keuangan yang sudah distandarisasi atau dirubah dengan menggunakan standar internasional supaya kata-kata yang dipakai di sini semuanya itu sama dan regular antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kalau Bapak dan Ibu sering melihat laporan keuangan, pasti menyadari bahwa satu perusahaan bisa menggunakan kata-kata yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Padahal sebenarnya yang maksud mereka itu sama. Contohnya kayak revenue, sales, total revenue, misalnya seperti itu. Ya. Jadi dengan menggunakan standarisasi atau standardized view, kita bisa melihat kata-kata yang standardized atau sudah disamaratakan. Ya. Lalu kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan di dalam filter, jangan lupa mengeklik update view. Karena tanpa mengeklik update view, settingan yang kita pasang di filter tidak akan ke reflect atau tidak akan ke save di sisi sini. Ya. Oke. Nah, di sebelah pojok kanan atas ada gambar tombol Excel. Di tombol Excel ini, kalau Bapak dan Ibu lihat, ada tulisan download to Excel. Ya, berarti untuk data di dalam income statement ini kita bisa ekspor ke dalam Excel. Oke, Oke, saya lanjutkan. Selain kita bisa melihat laporan keuangan, kita juga bisa melihat ratio. Ratio dari sebuah saham ada tiga pilihan, yaitu key metrics, overview, dan profit value and risk. Oke. Oke. Nah, di sisi sini untuk ratio kita bisa lihat apa saja ada ratio-ratio yang di key metrics ratio ya. Ini ratio-ratio yang kira-kira merupakan common ratio ataupun
ratio yang paling sering dicari untuk perusahaan yang berjalan di sektor banking atau financial. Jadi, ratio tersebut kemungkinan tidak ada atau kalau Bapak dan Ibu membuka saham yang masuk ke sektor lain, misalnya sektor consumer atau sektor teknologi, sektor airplane, pokoknya sektor di luar banking, kemungkinan besar key matrix ratio-nya itu berubah. Jadi kemungkinan besar pastinya mungkin tidak ada kayak loans, non-performing loans, atau bahkan uh, ratio-ratio yang berkaitan seperti ini, tier 1 risk adjusted capital ratio ya, contohnya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya Bapak dan Ibu membandingkan beberapa saham, rasionya kok ada yang berbeda. Nah, itu dikarenakan untuk key metrics ratio dari perusahaan yang berbeda sektor akan berbeda. Ya. Biasanya kalau mau membandingkan, kita bisa pakai ratio profit value and risk ataupun ratio overview. Nah, ini untuk ratio profit value and risk. Di sini kita menggunakan financial ratio. Ratio-ratio seperti kayak ROA, EBITDA, sales revenue, yang pastinya tentunya akan ada dari setiap perusahaan. Ya, pasti setiap perusahaan ada ROA, ada sales receivable, EBITDA, dan yang lainnya. Atau bisa juga memakai ratio yang overview. Di ratio overview kita bisa mendapatkan contohnya seperti kayak ini total debt capital, cash and equivalent, EBITDA, gross profit margin, ya, gross profit margin, revenue, kemudian ada juga di sini dividen, ya, ini dia dividen ratio. Oke. Nah, dari setiap halaman Econ, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kotak Ctrl F seperti ini untuk mencari. Misalnya contohnya kayak halaman ini kan datanya banyak sekali. Untuk meng-save waktu, saya mau mencari ratio yang berkaitan dengan dividen. Saya bisa pencet Ctrl dari keyboard lalu F untuk memunculkan Ctrl Find box ini. Kemudian saya bisa ketik tadi apa namanya dividen ya. Nah, begitu saya ketik dividen, maka akan di-highlight di bagian atau section yang ada kata-kata dividennya. Bahkan di-highlight warna kuning. Ini untuk mempersingkat waktu. Jadi sama kayak apa sih namanya halaman browser ya. Browser kita juga bisa lihat dividen dan juga yang lainnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, yang paling sering ditanyakan juga adalah data ESG. Ya, untuk data ESG, oke. Nah, untuk data ESG di sini terbagi menjadi 3 pilar. Ya, yaitu pilar environment, social, dan government di sini. Saya lagi di dalam tab ESG, di dalam ESG statement. Dari sebelah kiri, Bapak dan Ibu bisa melakukan filter atau settingan untuk data ESG apa yang ingin dilihat. Kemudian nanti kalau sudah, kita bisa klik yang Oke, kita bisa melihat datanya di sini ya. Nah, untuk data ESG ini dia sifatnya itu historically, jadi untuk hanya ada untuk tahun yang sudah komplit. Jadi artinya tahun 2022 adalah data ESG yang paling terbaru, yang the most updated. Kalau untuk 2023 nanti harus menunggu setelah tahun 2023 itu komplit. Oke. Nah, dari sisi sini kita bisa melihat ESG dari sebuah perusahaan. Nah, saya suka dapat pertanyaan, kalau misalnya saya mau melakukan peer comparison untuk ESG. Jawabannya adalah kita bisa melakukan ESG peer analysis ya dari tab di sini. Nah, untuk peer analysis kita bisa memilih terlebih dahulu reference matrix-nya. Kemudian dari sisi sebelah kiri kita bisa apa sih yang ingin, siapa saja yang ingin kita compare dengan si Bank BRI ini. Jadi dari sini kita bisa pilih countries-nya, misalnya oh saya hanya mau mengcompare dengan yang ada di Indonesia. Maka saya bisa pilih Indonesia.
Kemudian saya mau pastikan yang saya compare sesama dengan sektor yang sama. Jadi semua banking services, ya, maka akan keluar di sini. ESG score-nya akan keluar, kemudian kita bisa masukkan datanya ke Excel untuk melakukan komparasi lebih lanjut. Kalau misalnya, oh saya mau untuk semua perusahaan, bukan cuma financial aja, maka saya bisa select all, lalu saya klik done. Terdapat 153 perusahaan yang memiliki ESG. Jadi Bapak dan Ibu tahu kalau members di HSG itu mungkin sekitar 700 atau 800. Dia selalu berubah. Nah, dari 700 atau 800 ini, hanya terdapat 153 perusahaan yang memiliki data ESG score. Memang normal, kenapa? Karena memang untuk perusahaan-perusahaan di dalam developing country seperti Indonesia tidak diharuskan untuk mengkontribut data ESG atau membuat data, memproduce data ESG. Ya. Jadi 153 ini cukup ada kemajuan banyak sih dari tahun-tahun 2 atau 3 tahun yang lalu. Oke, satu lagi dari tampilan ESG. Di sini ada yang tulisannya officer, ya. Di sini saya klik officer. Nah, di data officers ini kita bisa melihat halaman yang berisi dengan nama-nama dari board of directors ataupun komisaris untuk si perusahaannya, ya. Dari sini kita bisa lihat namanya, kemudian kita juga bisa lihat current position, officer director, in position berapa tahun. Kemudian bukan hanya yang sekarang, tapi juga yang previous officers atau yang secara historical. Jadi sebelumnya yang sudah menetap sebagai director, seperti yang pernah menjadi CEO, nama-namanya kita bisa lihat kita bisa akses di sini. Oke. Oke, lanjut. Ya, kita akan masuk ke ownership. Nah, di ownership ini kita bisa melihat ownership summary, di mana di sini kita bisa melihat siapa sih yang memiliki saham dari Bank BRI. Nah, sedikit penjelasan ya. Untuk ownership di sini hanya top ownership. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat 20 pemilik investor, 20 investor terbesar. Ya, 20 investor terbesar. Karena ini BUMN, tentunya sebagian besar dimiliki oleh Indonesia sahamnya. Nah, seandainya kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat lebih dari 20, silahkan klik tombol View All di pojok kanan atas. Nah, di sini ya setelah saya klik View All, maka akan muncul list yang lebih banyak. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul. Ini listnya ada lebih dari 20. Ya. Hanya saja, saya pernah ada pertanyaan, kalau misalnya mau lihat perorangan gimana? Nah, kalau untuk perorangan, tergantung apakah orang itu punya seberapa banyak gitu ya. Orang itu punya seberapa banyak. Uh, Kadang namanya mungkin keluar di sini seperti ini ya, tapi angkanya kecil sekali karena mungkin dibandingkan dengan yang lain itu uh, amount yang dimiliki itu kecil ya. Oke. Kemudian selain ownership, kita juga bisa melihat shareholder report. Hmm. Oke. Nah, untuk shareholder report ini biasanya dipakai jika kita ingin melihat secara historis ownership dari si saham tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini ya angkanya. Angkanya dalam bentuk historis. Jadi as per laporan keuangan segini, di kuartal ini posisinya berapa, kemudian ke outstandingnya berapa. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Value-nya berapa,
link sources-nya siapa aja, source-nya dari mana, tipe daripada investornya, dan seterusnya. Nah, terkadang saya suka dapat pertanyaan, kalau saya mau melihat institutional ownership dari sebuah perusahaan itu berapa persen, bagaimana caranya? Caranya kita bisa masuk ke dalam tab ownership, kemudian tinggal lihat di bagian institution di sini. Di sini ada 407, berarti untuk si institution ada 407%, ya. Eh, Berarti outstandingnya adalah di mana di sini, sorry, 407 institution, ya, 400 institution yang berapa persennya adalah 23,84%, ya. 23,84% itu di hold oleh institutional uh, user. Oke. Okay. Oke, selanjutnya kita lihat peers and valuation. Untuk peers and valuation ini biasanya dipakai, ya, oleh apa? Dipakai oleh para user jika mereka ingin melakukan komparasi. Nah, dari sisi sini terdapat pilihan peers analysis, sektor kompetitor, indeks kompetitor, stock comparison. Sebagai contoh, kita lihat yang sektor kompetitor. Nah, untuk sektor kompetitor seperti namanya, ya. Di sini artinya kita mengcompare BRI dengan saham-saham yang berada di sektor yang sama, yaitu sektor financial, ya. Nah, sektornya itu kita bisa pilih dari skema di sebelah sini. Biasanya sih saya pakai antara TRBC atau gig sektor. Jadi mau secara sektor financial, industri banking, sub-industri, atau yang selanjutnya. Ya. Lalu apa yang ingin di-compare? Data apa yang ingin di-compare bisa kita pilih dari pilihan report. Summary, price performance today, volatility, PE ratio, gearing, atau dividend. Nah, misalnya saya mau compare dividen, saya tinggal klik dividen, kemudian saya klik update. Nah, kenapa menggunakan peers and valuation? Dengan menggunakan peers and valuation, Bapak dan Ibu tidak perlu capek-capek mencari satu-satu. Setiap saham dividennya berapa, annual dividennya berapa, dividen yieldnya berapa. Nggak perlu. Jadi langsung keluar nih semuanya, saham-saham yang ada di sektor yang sama, yaitu banking sektor untuk Indonesia, langsung keluar datanya. Kemudian data bisa diekspor ke Excel untuk digunakan sebagai kajian lanjut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, indeks kompetitor. Nah, sejujurnya indeks dan kompetitor ini yang paling populer di antara tiga pilihan sektor, indeks atau stock comparison. Kenapa? Karena dari diskusi dan juga pertanyaan yang saya dapatkan, saya simpulkan bahwa biasanya mahasiswa pada saat membuat reporting, mereka ingin mengambil saham-saham atau mengkompar saham-saham dari sebuah negara. Dari sebuah negara artinya ya dari satu indeks itu. Jadi contohnya di sini kita menggunakan IHSG, ya. Jadi kita bisa melihat total 858 members di IHSG ini. Nah, kemudian kembali lagi apa yang ingin di-compare? Misalnya untuk sekarang yang mau di-compare adalah fundamentals, ya. Saya klik fundamentals. Nah, di fundamentals ini terdapat langsung data-data key indikator fundamentals dari saham. Oke. Lalu kemudian Bapak dan Ibu bisa mengekspor data ke Excel. Nah, di sini kita langsung bisa mendapatkan secara langsung ya key indikatornya untuk 858 saham. Jadi nggak perlu dicek satu persatu melakukan 858 kali, tapi dengan memakai peers index competitors ini sangat mudah ya. Kita bisa langsung dapat datanya, menghemat waktu ya, dan sangat efisien.
Nah, pilihannya apa aja sih selain IHSG? Di sini juga ada Jakarta Finance karena Bank BRI masuk ke dalam indeks sektorial JK Finance ya, financial sektorial. Lalu ada Kompas 100, ada juga LQ 45 ya. Jadi pilihannya yang mana yang harus dipilih itu tergantung dari kebutuhannya Bapak Ibu ya. Kadang saya suka dapat pertanyaan, jadi yang mana yang saya harus pilih? Saya tanya kebalik, kayak yang mana yang Bapak Ibu ingin lakukan sebagai misalnya presentasi, datanya itu apa, universe-nya apa. Jadi saya langsung kembalikan lagi. Jadi dari sisi saya tidak akan bisa eh, menentukan yang mana yang pantas atau dipakai untuk research ataupun presentasi Bapak dan Ibu. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Jadi kurang lebih kalau dari halaman overview saham yang paling sering dipakai adalah ya tadi ya overview, news research, price and chart, financial, ESG, ownership, dan juga peers and valuation. Oke, kalau tidak pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan lagi sebelum kita take a break ya. Nah, yang pertama adalah aplikasi yang disebut dengan screener. Jadi, saya ketik seperti ini, screener, sorry, screener ya. Screener ini gunanya untuk meng-screen public dan private companies dengan menggunakan kriteria ya. Nah, dari sebelah kiri kita bisa melakukan filter. Jadi, universe apa yang ingin kita ciptakan? Jadi, misalnya saya ingin mencari semua saham-saham yang ada di HSG, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan yang ada di sisi ini, country of uh, exchange. Sebentar. Ini dia, exchange name. Sorry, tapi bukan ini. Country of exchange biasanya suka ada di sini, kok nggak ada ya? Oke, saya ketik aja. Oh, udah dipilih. Udah dipilih di sini, makanya nggak ada. Oke, ini saya remove dulu ya. Sebentar, saya remove dulu. Nah, ada nih dia, country of exchange. Jadi misalnya di sini saya mau Indonesia. Lalu saya pilih Indonesia, kemudian maka nanti akan terlihat nih di sini hasilnya. Lalu kita bisa melihat contohnya ada 900. Ini adalah list dari 900 saham yang listed yang saat ini listed di Indonesia ya seperti itu. Nah kemudian dari sisi sini di atas sini ada tulisannya launch data item library. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kita bisa memasukkan data-data yang kita inginkan. Yang pertama kita bisa memasukkan data saat ini. Misalnya saya mau melihat harga terakhir PE ratio untuk semua perusahaan ya misalnya seperti ini. Saya tinggal tambah add, dia muncul ke selected item, kemudian saya tinggal klik OK. Selanjutnya, saya juga bisa menambahkan data historical. Contohnya apa? Misalnya saya mau tahu total aset ya secara historis, actual, sorry reported ya, karena saya mau yang benar-benar reported yang asli, yang raw. Ya, saya klik dulu di sini, saya klik total aset, kemudian saya tik bagian series. Jadi ditik di series ini supaya saya memberitahu bahwa saya maunya time series atau data historical. Jadi di sisi sini saya bisa pilih saya mau 4 tahun terakhir, ya. Physical periodnya misalnya bukan pakai financial year, tapi mau pakai current CY misalnya. Oh sorry, nggak bisa, hanya bisa pakai financial.
Oke, kemudian baru saya klik add ya. Setelah saya specify saya ingin series ataupun historical. Lalu saya sorry ini belum di add kayaknya. Add nah muncul di sini. Kemudian saya klik OK. Karena dia datanya data historis dan tadi saya specify saya mau 4 tahun terakhir, maka muncul 4 kolom. Jadi saya bisa melihat data historis dari total aset yang reported dalam bentuk USD selama 4 tahun terakhir. Seperti itu. Oke. Ini juga bisa dipakai kalau misalnya kita ingin melakukan peer analysis atau peers comparison. Ya, jadi ada dua pilihan antara screener atau halaman peers and analysis di dalam halaman overview saham itu sendiri. Oke, oke. Uh, Untuk sesi Aconnya sampai di sini dulu. Lalu kita akan break sekitar 10 menit. Nanti jam 3 kita akan mulai lagi untuk sesi yang Excel. Selama 10 menit ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah dimasukkan ke dalam chat. Mungkin sambil break, Bapak dan Ibu boleh dimohon untuk mengisi survei dari training yang sorry ya dari training ini yang pertama ya training ikonnya bisa langsung diklik nanti halaman surveinya akan kebuka pertanyaan survei tidak banyak hanya ada 3 mohon jangan kebalik antara skor 1 dan 10-nya. Kemudian tolong dimasukkan juga apa namanya email address yang akan yang ada domain @ui-nya ya di sini email addressnya. Nah ini pertanyaan cepat kok hanya 3 aja ya. Boleh dibantu untuk surveinya karena ini merupakan salah satu KPI saya untuk training. Oke, sambil kita break, saya akan coba jawab pertanyaannya. Oke, pada saat mengeklik PC requirement diminta untuk sign in betul, kadang diminta untuk sign in. Nah, untuk akunnya bisa langsung ditanyakan ke Pak Suwanda. Nanti bisa daftar dulu kalau nggak salah ada uh, limit pakai kalau nggak salah 2 jam maksimum setiap kali pakai akunnya. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Janitra, untuk aplikasi ini tidak perlu sign up atau registrasi karena license-nya itu sudah sudah dilangganankan oleh Universitas Indonesia. Untuk akunnya bisa langsung tanya ke Pak Suwanda ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu bisa silahkan masukkan ke dalam sini. Atau kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita nanti akan mulai lagi di sesi yang kedua di jam 3. Ya.
Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, ini saya juga mau mengirimkan file. Jadi saya mau mengirimkan dokumen cara penggunaannya ya, cara penggunaan atau user guide dari ikon. Ini yang pertama cara penggunaan Refinitiv Icon yang saya share. Yang kedua, ini Refinitiv Icon Excel guide-nya. Jadi ada dua file yang saya bagikan ya. Oke. Untuk sesi kedua, kita akan mulai lagi dalam waktu 1 menit lagi.
Oke. Untuk sesi kedua kita akan mulai sekarang. Maaf, sebelum mulai, saya ingin konfirmasi dulu suara saya apa masih terdengar ya? Karena ini salah satu earphone saya mati. Jadi yang bekerja hanya sebelah kiri aja. Tapi suara dari sisi suara, apakah ada masalah atau terdengar tidak jelas? Terdengar. Masih terdengar? Oke, baik. Terima kasih Pak untuk konfirmasinya. Nah, untuk sesi yang kedua, kita akan mempelajari cara mengambil data dari Refinitiv Icon ke dalam Excel. Jadi, sesi yang kedua ini hanya bisa Bapak dan Ibu pakai jika Bapak dan Ibu sudah menginstall Icon. Ya. Jadi setelah menginstall Icon, Bapak dan Ibu akan mendapatkan ribbon di sini add-in yang dinamakan dengan Refinitiv Icon. Di mana kalau Bapak dan Ibu statusnya online, ya, jadi nanti akan terdapat tools-tools seperti templates, build formula, search list, add library, screener, dan yang lainnya. Nah, dari sekian banyak tools-tools yang kita pakai itu hanya 3. Yang pertama itu templates, build formula, dan juga refresh. Kenapa? Karena untuk tools lainnya seperti screener yang tadi kita lihat, charts yang sudah kita lihat, ya, home dan juga app library, saya lebih menyarankan pakai langsung di dalam softwarenya atau web version Icon. Ya, jangan pakai yang di dalam Excel. Oke, kalau Excel lebih baik dipakai untuk template, build formula aja, ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan, karena saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Mbak Gaby, tadi dijelaskan itu bisa pakai web. Dari web itu bisa ekspor datanya ke Excel. Peristiwa tetap bisa dipakai untuk mengekspor datanya ke Excel, tetapi datanya itu data angka statis atau angka mati, ya. Jadi bukan rumus yang kita download. Nah, kalau seandainya ingin mendownload datanya itu lebih real time, data real time ataupun data yang tidak statis, data yang dinamis dengan menggunakan formula, maka Bapak dan Ibu harus menginstall Refinitiv Icon, karena setelah instalasi nanti akan mendapatkan satu software bernama dengan Refinitiv Icon Microsoft Excel, ya. Oke, seperti itu. Nah, kapan saya memakai Refinitiv Excel, kapan saya memakai yang versi web? Karena saya kadang suka mendapat komplain atau mendapat masukan bahwa untuk yang instalasi itu versinya berat banget, Mbak. Untuk laptop saya, pada saat saya buka, Excel saya jadi sering ngehang, atau Zoom meetingnya jadi sering ngehang. Nah, jawaban saya adalah kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin melihat harga dan ingin mendownload harga hanya untuk 1-2 kali, bisa silahkan pakai yang web version. Karena dari web version itu juga kita bisa mengekspor data historical prices, laporan keuangan, ownership data, data ESG, itu bisa dilakukan karena dari masing-masing halaman itu terdapat tombol export to Excel-nya. Tetapi kalau misalnya ingin mendownload harganya itu dinamis, jadi kadang mau download harga 100 hari yang lalu atau harga dari tanggal sekian-sekian. Jadi mau yang tanggalnya bisa diganti atau rumusnya bisa diganti di otak-atik. Nah, pakailah Excel Icon yang ini, ya. Kenapa? Karena ini kita akan lihat ya. Yang pertama di sisi bagian tools templates, di sini akan kalau saya klik akan terbuka templates library di mana di dalam sini sudah terdapat Excel yang siap dipakai, ya. Siap dipakai, tidak berbayar, free. Kategorisnya ada di sisi sini, ada company fundamentals. Ini memperlihatkan Excel untuk laporan keuangan dari masing-masing sektor bank, sektor financial, sektor industrial, dan yang lainnya. Kemudian ada juga ESG peer comparison, ESG custom scoring templates, diversity and inclusion, lalu ada Excel untuk ownership, kemudian ada pricing,
dan juga ada rating serta ratio. Ya. Nah, kalau ingin tahu, misalnya untuk file Excel ini gunanya apa, kita bisa langsung mengeklik title-nya atau judulnya. Sebagai contoh, misalnya analis konsensus, saya klik di sini, nanti saya akan dibawa ke dalam halaman ini, di mana di halaman ini akan terlihat data apa saja yang bisa kita akses dari dalam analis konsensus ini. Dan kalau misalnya, oh ya bener nih, ini Excel yang saya mau pakai. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik open. Begitu mengeklik open, secara otomatis akan ada Excel file baru yang terbuka, di mana di sini akan ada instruction sheet dan juga halaman analis konsensusnya, karena kita sedang membuka analis konsensus. Dimohon untuk selalu membaca instruction sheet-nya terlebih dahulu, karena di sini akan dikasih tahu sel-sel apa yang kira-kira bisa dipakai sebagai inputs atau filter. Ya, yang biasanya perlu dibaca itu yang bagian sini aja nih Bapak Ibu, di bawah tulisan instructions. Kalau how to works model tidak perlu ya menurut saya, tapi yang instruction ini mandatory lah ya kira-kira untuk dibaca supaya nanti pada saat Bapak dan Ibu menggunakan analis konsensus bisa lebih mudah ya, lebih gampang, nggak bingung bagaimana caranya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya template-nya. Silakan dieksplor ya. Kira-kira yang ingin dipakai di mana. Kalau seandainya misalnya yang harga yang dipakai nggak ada di sini, nanti kemungkinan besar sih kalau hanya untuk mendownload data historis ataupun real time, itu kita bisa langsung pakai yang build formula. Nggak perlu pakai template. Biasanya template itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan di luar mendownload data historis, harga historis ya. Jadi misalnya kayak tadi data fundamental, data ESG, ownership, itu bisa dieksplor di bagian pilihan templates ya. Tapi kalau hanya mau mendownload data real time, data historis, kita bisa pakai build formula aja. Oke. Ini saya klik build formulanya, maka akan muncul satu halaman baru. Di halaman ini saya bisa memasukkan beberapa instrumen dan juga beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah kita memasukkan instruments. Nah, instruments-nya itu bisa dimasukkan ketik langsung di dalam kotak search instruments ya. Seperti ini, misalnya IHSG. Sorry, saya pakai Forex saja ya kalau untuk data real time, karena kan saham udah close, jadi kita nggak bisa melihat pergerakannya. Saya pakai Forex, misalnya saya mau lihat yen Jepang against USD, kemudian sama Euro ya, Euro misalnya gitu. Against USD, bisa lebih dari satu. Satu lagi misalnya pound sterling. Nah, contohnya seperti ini. Ini step pertama sudah done ya. Step pertama selalu memasukkan instrumen. Nah, untuk yang step kedua itu kita bisa memberitahu sistem data apa yang kita inginkan. Data real time atau data historical atau time series. Nah, di sini untuk data real time silakan klik di tombol real time and fundamental. Ya, real time and fundamental. Nah, di data real time and fundamental ini pilihannya ada banyak. Ada pilihan kategori real time ataupun pilihan kategori yang lainnya. Nah, untuk pilihan kategori yang real time di sini ada contohnya data-data seperti bid, ask, net change, last, dan yang lainnya. Kalau betul itu adalah data yang ingin dipakai, maka Bapak dan Ibu bisa klik di tulisan add dari masing-masing pilihan. Misalnya, ya betul saya mau masukin data bid, saya mau cari data bid. Saya klik add, saya klik lagi di ask sama di net change. Pastikan setiap kali field-nya itu diklik ya, add-nya, maka terdapat penambahan di bagian selected items. Tolong dipastikan di selected items ini field yang terpajang di sini ya, itu memang benar-benar field yang ingin Bapak dan Ibu cari ya.
Kalau terkadang soalnya suka kemis nih, misalnya kayak gini ke klik, oh nggak masuk gitu ya, mungkin karena kurang apa akurat, di kurang bener-bener di atas kata-kata add-nya. Kalau sudah, karena ini data data real time, kita hanya perlu melakukan 3 step aja. Jadi eh, step yang pertama net change, sorry, step yang pertama adalah kita masukkan instruments-nya ya, kita masukkan ini sahamnya ya, sebentar. Lalu step kedua, kita pilih ini, bagian sini, tombol ini kita klik untuk memilih data real time. Dan step ketiga, kita pilih field-nya. Untuk field-nya bisa diklik add atau di double klik. Contohnya ya seperti ini. Kalau saya mau double klik ya, saya tinggal double klik di kata-katanya. Nah ini saya double klik, maka muncul. Ya. Jadi bisa di double klik di kata-katanya atau bisa diklik di bagian add. Setelah step ketiga, saya tinggal mengeklik tombol insert di pojok bawah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian datanya akan bisa kita lihat. Dan betul kalau kita lihat dari sini, ini adalah data real time. Ya, karena angkanya bergerak. Ya, oke. Nah, selanjutnya, selain data real time, kita juga bisa mendownload data historis. Ya, nah data historisnya itu perbedaannya dengan yang tadi kita download itu apa? Nah, Bapak dan Ibu, yang data harga historis Bank Rakyat Indonesia yang tadi saya download dengan menggunakan export to Excel itu sudah muncul dan munculnya seperti ini. Dan bisa kita lihat dari sisi sini, kalau saya mengeklik setiap selnya, Bapak dan Ibu lihat di sini ya, semuanya bentuknya itu statis, bentuknya itu memang keluarnya itu angka ataupun kata-kata, ya. Jadi kalau memang yang tadi dipilih itu harga 1 bulan terakhir, maka harga yang muncul adalah harga 1 bulan terakhir dimulai dari hari ini. Ya, kalau saya mau ganti menjadi 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, Bapak dan Ibu harus melakukan pilihan atau perubahan di bagian periodenya, kemudian diklik lagi export to Excel. Jadi benar-benar manual ya. Tiap kali mau datanya harus masuk ke icon, lalu export ke Excel, lalu cari, kemudian export ke Excel seperti itu. Nah, cara yang akan saya jelaskan ini lebih efisien dan juga lebih safe waktu. Ya, kita tetap mau menggunakan build formula, tapi ada cara lain, ya. Sama-sama menggunakan build formula, tapi kita nggak memasukkan instrumentsnya di kotak search instrument ini. Saya mau memperlihatkan model kedua, yaitu di mana kita sudah memasukkan saham-sahamnya di kolom A, ya, dengan cara menggunakan kotak search yang di sini. Tools search-nya saya klik, muncul halaman seperti ini. Kemudian dari sini saya tinggal ketik ya nama sahamnya. Contohnya Bank Rakyat Indonesia. Kemudian saya klik di yang memang saham betul, yang betul saya mau pilih. Begitu saya klik, akan muncul kliknya di sini. Kemudian di sel A2, saya lakukan hal yang sama, contohnya Bank Negara. Saya klik di sini, maka tipenya, sahamnya, triknya akan muncul. Kalau sudah, tinggal diklik close. Kemudian untuk historical data, saya perlu start date dan juga end date. Sini start date-nya anggaplah saya taruh 2023 sampai dengan Februari. Kemudian saya biasanya masukkan seperti ini, rumus, lalu saya taruh orange ya untuk mengingatkan saya bahwa ini adalah lokasi dari si rumus ya. Jadi rumusnya nanti akan lokasinya di sini.
Setelah itu saya klik build formula. Jadi sebelum mengeklik build formula harus mengeklik yang orange ini dulu. Oke, nah karena step pertama itu, untuk step pertama kita sudah melakukannya ya, sudah menambahkan tagnya di sini ya. Oke, Eh, saya bisa klik di bagian sini, reference a cell. Kemudian saya bisa pilih ya, saya bisa select cell yang ada rig-nya atau ada instrumennya, ada sahamnya di sini. Saya akan lebihkan ya, ntar saya kasih tahu kenapa saya lebihkan. Kemudian kalau sudah, saya klik select. Lalu step kedua, kita pilih yang tulisannya time series. Jadi tombol ini yang sekarang kita klik. Yang time series. Ya. Setelah saya mengeklik yang time series, ya, kemudian yang saya bisa lakukan adalah saya memilih kategorisnya dan juga field atau data yang saya inginkan. Ya, jadi sebagai contoh, saya mau harga apa? Misalnya saya mau close price, saya tinggal klik close price. Kemudian saya juga jangan lupa memilih timestamp. Timestamp di sini artinya untuk tanggal. Jadi seperti biasa kalau kita mau mendownload data, kita mau ada tanggalnya kan ya per tiap hari. Kemudian setelah memilih timestamp, saya barulah setelah itu saya pilih closing price. Jadi supaya di sini selected items-nya yang di sebelah kiri itu adalah timestamp. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah closing price-nya. Ya. Nah, kalau tadi untuk data real time setelah kita memasukkan field-nya, kita langsung klik insert kan ya. Sekali ini kita ada harus memasukkan parameter lanjut, parameter yang lainnya dikarenakan ini adalah data historis. Yang kita inginkan data historis. Parameter selanjutnya kita bisa klik ke parameters and quick functions. Yang kita ingin masukkan tentunya adalah periodenya, periode starting date. Kita klik di segitiga ini, kita pilih yang cell reference juga, karena kita sudah menaruh tanggal di dalam Excel file-nya. Saya klik tanggal start date-nya, ya, yang ada tanggalnya ya, jangan tulisannya, yang ada tanggalnya. Lalu saya klik select, kemudian saya pilih di bagian end date, ya, jadi disinilah di mana kotak saya memasukkan end date. Kemudian saya klik juga cell reference. Saya klik tanggalnya, tanggal end date-nya. Lalu saya klik select. Kemudian kalau sudah saya kosongkan number of rows. Lalu saya pastikan sudah benar ya. Start date-nya di sel C1, end date-nya di sel C2. Kemudian setelah itu saya klik layout. Di layout ini ya, saya bisa melihat preview tampilannya nanti seperti apa. Jadi kira-kira nanti akan dimulai dari D4, tanggal, harga, tanggal, harga, tanggal, harga. Ya, dari sisi sini kalau misalnya kita melihat tanggal, harga seperti ini, kira-kira saya tahu, oh yang sebelah kiri itu harganya Bank BRI, sedangkan sebelah kanan harganya Bank Negara. Tapi lebih enak lagi kalau saya tidak perlu menerka-nerka seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengeklik kotak instrumen dari sebelah kiri, pindahkan sambil ditahan di bawah, dipindahkan ke tengah. Begitu saya pindahkan ke tengah, maka masing-masing dari kolom ini akan memiliki header. Jadi saya tahu bahwa ini header untuk Bank BRI, ini untuk harga Bank BRI, ini tanggal untuk Bank BNI, ini untuk harganya BNI. Ya, seperti itu. Jangan lupa header ditaruh di tengah. Kemudian kalau udah saya klik OK.
Lalu kalau sudah sebelum mengeklik insert pastikan sudah diklik yang orange. Nah, kenapa saya warnain orange? Oke, ini ada ceritanya. Supaya Bapak dan Ibu ingat sebelum klik insert harus klik orange juga loh. Jadi sama-sama ya, kotaknya sama-sama orange nih. Nah, kenapa makanya saya selalu warnainnya orange supaya ingat. Lalu baru saya klik insert. Begitu saya klik insert, maka rumusnya betul akan muncul di sini, kemudian akan tampillah tanggal beserta dengan harganya. Kalau misalnya saya suka ada pertanyaan, tapi kan sebenarnya nggak perlu juga sih Mbak di sini, karena kan kita juga tahu lah yang kiri BRI, yang kanan BNI. Jawaban saya iya betul, tapi itu untuk yang dua, kalau dua ya, apa namanya, dua saham. Bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu ada 10 saham, 20 saham di sini, apakah kita akan melakukan tebak-menebak seperti itu atau terus-menerus menghafalkan oh posisi satu itu yang pertama si BRI, yang kedua BNI, yang ketiga siapa dan siapa? Tentu tidak. Maka dari itu tadi saya sangat menyarankan supaya kita melakukan klik di layout, pindahkan kotak instrumen dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan perubahan. Jadi sebagai contoh, sekarang ini saya hanya mendownload data historis dari dua saham dengan periode dari awal tahun sampai dengan sekarang. Kalau misalnya saya mau menambahkan saham lainnya, bisa nggak? Bisa, dan gampang sekali. Saya nggak perlu masukin build formula lagi, ya. Saya nggak perlu masukin build formula lagi. Oke, saya tinggal taruh atau klik di A3 yang kosong, klik kotak search ini pojok kiri atas, search, kotak searchnya kebuka, saya masukkan lagi namanya misalnya Bank Mandiri, ini ya, lalu saya klik. Oke, kenapa kita pakai kotak search? Ini dikarenakan kode yang bisa dilihat oleh si rumus itu harus kode yang ada di dalam icon dan harus peletakan titiknya sama, benar-benar harus benar. Nggak boleh pakai huruf kecil, harus titiknya benar, K-nya nggak boleh kurang. Jadi makanya kita pakai search karena nggak mungkin lah ya kita sebagai manusia bisa menghafalkan semua kode saham-saham yang ada di dunia ataupun bahkan yang ada di IHSG aja tuh mustahil ya, ada 800 lebih gitu ya. Makanya kita pakai kotak search. Contohnya lagi misalnya Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah ini, nah seperti ini. Setiap kali saya menambahkan yang baru, secara otomatis apa yang terjadi akan muncul kolom baru di sini yang akan langsung mendownloadkan data historis untuk dua bank yang sudah saya tambahkan baru ini dengan periode yang mengikuti tanggal start date dan end date yang ada di sini. Ya, jadi mudah sekali ya Bapak Ibu, nggak perlu masuk ke dalam icon, nggak perlu masuk ke dalam sahamnya, lalu klik price history, ganti periodenya, kemudian klik export to Excel, banyak banget yang nggak perlu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal save file ini, nanti setiap kali mau pakai, pastikan udah mendapatkan user ID dan passwordnya dari tim library lab-nya atau dari Paswanda, kemudian bisa melakukan ekspor datanya ya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nanti file Excel ini akan saya kirimkan juga di akhir training ya supaya Bapak dan Ibu tidak perlu buat dari awal ya. Takutnya stepnya mungkin agak kebanyakan apa by the time training finish tuh udah lupa gitu. Jadi bisa pakai ini aja. Nah, kemudian yang kedua kita bisa melakukan pergantian tanggal. Misalnya saya mau periode yang lebih lama, 2 tahun, 3 tahun yang terakhir bisa. Kita tinggal ganti aja di sini tahunnya, misalnya dari tahun 2020. Nah, contohnya seperti ini. Apa betul sih dari tahun 2020? Kita lihat ke paling ke bawah. Betul ya, Bapak Ibu, dari tahun 2020 Januari. Kenapa mulai tanggal 2? Karena tanggal 1 libur. Ya, kan tanggal merah. Atau saya mau tanggalnya yang lebih sedikit. Bisa, ya, saya tinggal ganti aja di sini. Misalnya 10/1/2023. Nah, tolong diperhatikan juga format yang dipakai untuk tanggal. Formatnya itu apakah bulannya terlebih dahulu, ya, seperti ini, atau harinya terlebih dahulu.
ya. Saya nggak bisa kasih tahu Excel kamu, Excel Bapak, Excel Ibu itu formatnya yang mana. Bapak dan Ibu harus coba sendiri, harus cari tahu sendiri ya. Terkadang ada yang ini, ada juga yang ini. Tergantung dari tipe language yang dipilih juga sih sebenarnya, language yang dipilih atau tipe country yang dipilih di Excel-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara kita bisa mendownload data historis juga, tapi bukan pakai tanggal nih Bapak Ibu. Kita pakai number of prices ya. Jadi seberapa banyak misalnya 10 harga terakhir, 100 harga terakhir, 50 harga terakhir, 5 harga terakhir. Nah, untuk ini permulaannya tetap sama. Saya pakai ini untuk contoh ya. Number of prices. Lalu di sini rules. Nah, karena kita mau number of prices, jadi yang kita masukkan bukan tanggal, tetapi yang kita masukkan adalah angka. Mau berapa banyak angkanya, gitu ya. Di sini misalnya 10, saya enter, kemudian saya klik build formula. Sama seperti tadi, saya menggunakan reference cell yang ini. Untuk instrumen selalu saya pilih dan selalu akan saya lebihkan. Boleh nggak lebihinnya lebih 100 misalnya? Boleh, boleh banget ya. Kalau misalnya contohnya, saya males nih nanti mesti nambah-nambahin terus di sini ganti. Boleh, mau 100 atau 200 juga boleh. Ya, select. Kemudian seperti biasa step kedua, kita klik yang time series. Yang ini ya, time series yang gambarnya seperti centang. Kemudian kita pilih ya data atau field apa yang kita inginkan. Saya pilih timestamp, kemudian saya close dan juga misalnya mau high dan low. Lalu step selanjutnya yaitu parameters kan ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian parameters ini ya, di bagian parameters ini kita jangan masukkan start dan end date ya. Kita bisa masukkan yang tulisannya number of rows di sini. Ini saya hilangin 25, kita bisa pakai cell reference. Saya klik cell reference dan yang saya klik selanjutnya di dalam Excel file-nya itu angka 10-nya. Seperti ini ya, sel yang angka 10. Lalu klik select, kemudian pastikan di sini cell reference di number of row-nya benar, di C1 betul ya, sel C1. Lalu kita bisa klik layout. Sama seperti tadi, saya mau memindahkan kotak instrumen ke tengah. Ya, saya pindahkan seperti ini. Lalu saya klik OK. Kemudian kalau sudah, Bapak dan Ibu ingat ya, kita klik yang orange dulu di sini di sebelah rumus, baru klik insert. Oke, nah datanya sudah muncul. Di sini, seperti yang Bapak Ibu lihat, number of prices-nya 10 ya. Betul kan 10 berarti benar di sini ya. 10 ya, count 10. Jadi ada 10 harga terakhir. Kalau misalnya mau lebih lama 100 data terakhir tinggal diganti di kotak number of prices-nya aja. Saya enter, maka nanti akan retrieving betul ya count 100 angka terakhir tidak termasuk weekend ya. Kalau weekend dan public holiday dia nggak akan keluar di sini. Oke, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu dengan menggunakan si formula builder ini. Tinggal kita save aja, kemudian ke depannya kalau perlu kita tinggal buka lagi, login, pastikan online statusnya di sini, pastikan di sini statusnya online. Kalau nggak online tinggal diklik aja, kemudian masukkan, kalau statusnya tulisannya offline, tinggal diklik di kata-kata offline-nya. Klik kata-kata offline-nya, masukkan
username dan password. Ya, seperti itu. Oke. Ya, kira-kira apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini saya akan rename real time. Ini historis pakai tanggal. Lalu ini historis pakai jumlah. Ya, save. Oke, saya share dulu. Oh, lagi dipakai. Oke, oke. Saya close dulu ya. Oke. Nah, ini saya kirim ya Excel-nya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya ingin membagikan survei link dari training yang kedua, ya. Ini training yang kedua. Jadi survei linknya memang pertanyaannya sama, tapi berbeda ya. Jadi karena kita ada dua sesi kelas, bisa tolong dibantu untuk isi. Pertanyaan sama seperti tadi, hanya ada 3 pertanyaan. Nggak lama, jadi pas isinya hanya sampai 1 menit. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi survei training dari sesi yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu bukan hanya KPI saya, tapi juga membantu dari sisi trainers kami bagaimana bisa meningkatkan kualitas training kami untuk ke depannya. Nah, untuk sekarang saya akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ini bisa digunakan untuk data SBSN? SBSN itu data fixed income bukan ya, Bu atau Bapak? Halo, Ibu Faiza ya. Maaf ini Ibu dengan Bapak ya. Surat berharga syariah negara. Eh, contohnya apa ya Bu ya? Bentar ya. Obligasi syariah, sukuk retail. Oke, bisa Bu. Cuman kita harus cari tahu dulu ya. Kode sukuk retailnya kodenya apa atau sukuk retailnya itu namanya apa kayak kalau obligasi itu berarti kan fixed income ya, fixed income berarti bonds itu pasti ada, biasanya suka ada ISIN ya, ISIN-nya ataupun sidolnya. Nah, kita harus cari tahu itunya dulu Bu, nanti itu bisa dipakai sebagai datanya. Coba ya, kita buka di sini. Oke, contohnya ini bukan ya? Kalau misalnya contohnya benar ini ya, nah nanti yang kita masukkan ke Excel itu yang angka yang ini Bu, data ini sebagai instrumen code-nya. Jadi contohnya misalnya ini instrumen code-nya, kemudian Ibu Ctrl C, kopas, lalu dimasukkan ke dalam Excel-nya. Nah, saya buka lagi.
Sorry kok ini. Ya. Jadi saya pakai contoh historis tanggal, saya masukkan di sini. Seharusnya sih dia muncul ya, coba ya. Oh, nggak muncul. Oke, berarti kalau gitu kita buka yang baru aja, taruh di sini. Misalnya mau data historis ya. Nah, sini misalnya tanggal 1/1/2023 sampai dengan today. Lalu saya pakai Refinitiv Icon Build Formula. Kemudian saya pakai cell reference, data historis. Lalu, nah kita lihat di sini. Saya timestamp, close, start date-nya, end date-nya. Maaf ini agak cepat sebenarnya. Ini sama persis dengan step yang tadi sudah saya lakukan setelah cara 2 kali ya. Sorry. Maaf. Ini sudah, saya klik yang orange, lalu klik insert. Nah, akan muncul. Jadi kalau untuk bonds itu atau obligasi, memang harganya biasanya yang dipakai untuk harga itu mereka pakai bit ya, makanya keluar di sini adalah bitnya. Oke, seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua berarti apakah Refinitiv Icon bisa diinstal di Mac? Oke, kalau untuk di Mac bisa tidak, mohon maaf tidak bisa diinstal, jadi hanya bisa dipakai yang versi web ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, untuk data reksadana, apakah selengkap bisa ambil statistik individual investor, misalnya untuk masing-masing jenis reksadana, bagaimana profil individual investor? Untuk reksadana, mohon maaf, datanya kurang lengkap kalau di dalam Refinitiv Icon. Contohnya kalau misalnya reksadana open-ended, bisa langsung dibuka aja. Mungkin Bapak atau Ibu Rizky ada contoh nggak reksadana apa yang ingin dilihat, kita biar bisa buka sama-sama profilnya. Sukor Investable Fund. Oke. Ini dia ya. Oke. Nah, untuk data-data yang ada di sini lebih ke ini aja sih, Bu. Oke, ini ada data ownership. Berarti tadi kan mau dilihat siapa saja ownership-nya. Kita bisa masuk ke data ownership-nya. Oke, no data exists. Oke. Berarti tergantung dari availability datanya juga sih, Bu. Mohon maaf. Berarti kalau untuk yang ini kebetulan tidak ada, maka datanya akan tulisannya seperti ini, no exist. Halo, suaranya masih terdengar nggak ya? Ada kendala dengan mic saya? Terdengar. Oh ya, oke. Oke, Bu Rizky, maaf, ini tadi jawabannya adalah, saya ulangi ya, untuk Sukor Investable Fund, kebetulan untuk data ownership-nya itu tidak ada, jadi di sini tulisannya no data exist.
ya. Tapi kalau misalnya untuk fund lain, kalau Ibu ingin mencoba, silahkan masukkan nama fundnya di sini, di kotak search-nya, nanti kemudian dipilih overview, lalu masuk ke dalam tab ownership. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, data yang berkaitan dengan climate change seperti El Nino, apakah tersedia di Refinitiv? Oke, untuk climate change dia ada di Refinitiv, tapi sifatnya historical, jadi sudah terjadi maka bisa dilihat. Nah, untuk data climate change-nya itu ada di aplikasi yang disebut dengan Weather. Jadi saya ketik Weather, kemudian saya pilih yang ini, Weather. Bentar. Oke, yang ini ya, yang weather ya, bukan yang WA, tapi yang weather. Oke. Nah, di sini ada seperti kayak um, research-nya, kemudian forecast map. Oh, ada forecast mapnya juga deh di sini. Ada forecast map. Nanti nanti ada forecast berdasarkan dengan negaranya, weather-nya yang ada di sini. Diklik aja, misalnya untuk di Eropa. eh, atau misalnya Southeast Asia atau South America ya silahkan dilihat di sini. Kemudian nanti kalau untuk yang research and analysisnya bisa dilihat di sini. Climates dan teleconnections juga ada. Jadi intinya semuanya bisa dilihat dari dalam weather ini ya, aplikasi weather. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Izin Mbak, mau bertanya. Iya. Mbak, mau memastikan lagi. Jadi untuk data bonds sama reksadana, itu memang kita harus masukin apa kodenya atau tikernya itu manual ya satu-satu. Sebentar ya. Eh, Eh, Waktu di apa yang di Excel kan kalau JKSE kan kita bisa langsung masukin semua tuh emiten yang di yang di IDX semua langsung muncul gitu loh Pak. Nah kalau oke. reksadana kita harus search satu-satu ya, atau ada Kita coba triknya? pakai fun search ya, sebentar ya. Ini saya lagi buka fun search, sebentar. Bisa lihat dari sini sih ya, screen add criteria, countries, add countries-nya Indonesia. Oke. Kemudian nanti masukin lagi kriteria lainnya. Coba coba yang tadi dulu deh. Loss enemy.
Nah, bisa pakai ini, Pak. Jadi, Bapak masukin filternya di sisi kiri, nanti kan klik generate report, lalu nanti akan muncul list-list dari funds-nya. Begitu juga dengan rig-nya. Nah, nanti tinggal diekspor ke Excel, lalu setelah diekspor ke Excel di open, nanti tinggal pakai kodenya. Sorry, ini masih loading, bentar ya. Yang di sini, yang kode yang ada di sini. Untuk tinggal dipakai di kode yang ada di sini untuk mencari data historisnya. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Maaf Mbak, satu lagi dong. Iya, Kalau apa yang di menu news tadi, kalau misalnya kita mau nyari berita eh, apa untuk misalnya pembagian dividen gitu, eh, oke. itu kita harus satu-satu per emiten atau bisa sekaligus gitu ya Mbak? Bisa Misal, sekaligus, jadi Bapak bisa pakai halaman news di sini, news seperti ini. Kemudian pilih yang news monitor. Lalu di sisi sini nanti ketik aja misalnya dividen. Hmm. Nah, misalnya yang ini bisa diambil ini jadi untuk melihat berita yang berkaitan dengan dividen payment, dividen declarement, announcement dividen, dividen forecast. Kemudian habis itu Bapak juga bisa tambahkan enter, lalu ketik Indonesia. Kenapa kita tambahkan Indonesia? Ini berguna untuk, lalu pilih yang pertama ya, Pak, yang Indonesia ID. Ini gunanya adalah supaya kita bisa melihat dividen yang berkaitan dengan si eh, Indonesia. Jadi saham-saham yang ada di Indonesia. Nanti ini semuanya ke list nih, Pak. Ini berarti adalah berita terkait dengan pembagian dividen untuk saham-saham yang di Indonesia. oke, baik Mbak. Terima kasih. Makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk karbon bisa di mana? Untuk karbon kita bisa ketik karbon seperti ini. Nanti lalu akan muncul halaman karbon Europe, ada carbon emissions dan juga yang lainnya. Nah, bisa masuk ke dalam karbon Europe. Lalu untuk halaman karbonnya, nah ini dia. Ada di sini karbon Europe, ada negara lain bisa dieksplor. Kemudian ini ada data-datanya, mulai dari data overview, berita, harga, analisis, supply, demand, dan yang lainnya. Nih, apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka training hari ini akan saya tutup di sini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh peserta hari ini, juga terutama pada Pak Suwanda yang sudah membantu koordinasi untuk training. Terima kasih Pak. Untuk training selanjutnya mungkin bisa dikomunikasikan seperti biasa. Untuk user guide dan juga Excel-nya, Bapak dan Ibu jangan lupa di-download supaya bisa dipakai untuk membantu mencari data ke depannya secara langsung. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore dan semoga kita semua sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya izin live ya.